nggak deket sama ini sih lawan mainnya, pokoknya ada aja gitu yang dikarang dan dituntut dari orang-orang yang nonton kita gitu. Jadi 2 tahun itu adalah 2 tahun yang isinya mempertanyakan keputusan banget, kayak bener gak sih gue, bener gak sih ini pilihan hidup gue, kok gue gini ya, akunya ngejauh balikan sama mantan, dianya kayak kok nih cewek balikan sama mantannya, terus kita It's me, Rachel Amanda. Aku mulai terjun di dunia hiburan ini dari umur 2,5 tahun. Jadi basically my whole life. Kayak kadang suka merasa kayak gue emang dilahirkan untuk ini deh gitu. Karena dari 2,5 tahun nggak sengaja ikut iklan. Karena dulu tanteku, adiknya papaku yang paling kecil itu dulu kerja di advertising. Lagi ngerjain suatu iklan, tiba-tiba H-2 atau mungkin H-3 syuting, talent anak kecil tiba-tiba nggak bisa gitu ya, namanya mungkin anak kecil kan kita harus ngikutin moodnya atau gimana, aku nggak ngerti. Ya udah akhirnya tiba-tiba karena di tengah kehektikan itu, tanteku ingat si ponakannya yang super centil ini dari kecil gitu, terus gue ada sih ponakannya yang umur 2,5 tahun, ya maksudnya umur kecil gitu, mau coba nggak? Akhirnya dibawalah ke ruang casting gitu. Aku nggak inget exactnya sebenarnya kayak gimana, tapi ini berdasarkan cerita dari mamah ya. Jadi di ruang casting itu sebenarnya udah banyak anak-anak kecil lain, karena kan harus jaga-jaga juga, siapa tahu takutnya aku juga nggak bisa. Nah rata-rata anak-anak tuh ditaruh depan kamera dan lampu kayak gini gitu, misalnya pasti nangis atau lari lagi ke mamahnya gitu, nggak mau berdiri. Nah kecuali aku pada saat itu, aku tuh ditaruh di depan gini, ada kamera depan aku, terus aku liatin kameranya balik. Abis itu nggak lama kemudian aku langsung, dari situlah kayak wah bibit nih gitu, bakat nih anakku, nggak ada takut-takutnya sama kamera gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ memulai iklan, dari satu iklan ke iklan lainnya, karena kan mungkin dilihat sama brand lain dan sebagainya, sampai umur 6 tahun mulai sinetron gitu. Dari umur 6 tahun sinetron, umur 10 mulai film pertama kali sampai sekarang. Sinetron pertama itu aku di umur 6 tahun dan inget sih sinetronnya apa, judulnya Indra Keenam. Itu sinetron pertama bareng Joshua Suherman. Jojo pada saat itu lagi naik-naiknya banget juga, waktu itu aku berperan sebagai adiknya gitu. Nama karakternya tuh Cherry, aku ingat. Tapi dulu bilangnya Cherry karena dulu cadel, belum bisa ngomong R. Ngomongin tentang dukungan keluarga tuh memang berkembang gitu, dari yang mereka awalnya tidak setuju sama sekali gitu, karena memang kebetulan di keluarga kayaknya yang aku tadi bilang gitu, kebanyakan dokter atau profesi lain gitu, misalnya kayak ya either lawyer atau apa, kalau nggak profesi akademisi, jadi kalau nggak dokter dosen. Nggak ada satupun orang yang bekerja di industri hiburan pada saat itu, ya kecuali tanteku mungkin ya jatuhnya kerja di advertising gitu. Tapi ya dulu tuh ada kekhawatiran dari orang tua, dari nenek kakek, kayak artis itu bukannya nggak sekolah gitu, atau kayak artis itu bukan narkoba, anaknya masih 2,5 tahun loh, maksudnya udah bahas tentang narkoba gitu misalnya. Tapi kan ya sebagai orang luar itu yang didengar kan gitu, dengan berbagai berita di luar sana. Tapi karena pada saat itu aku seneng dan anaknya emang sangat menikmati proses syuting dan sebagainya, akhirnya dulu tuh diperbolehkan dengan syarat gitu. Jadi dulu diancamnya adalah ya udah boleh syuting, tapi kalau sekali nilainya jelek keluar gitu, nilai di sekolahnya jelek. Ya udah pada saat itu kan takut ya gitu. Jadi akhirnya itu yang membuatku mati-matian, oke, aku sekolah harus bagus biar aku nggak keluar dari dunia ini gitu. Jadi keterusan malah sampai sekarang. Cara membagi waktuku dulu pas masih kecil adalah alhamdulillahnya aku dikelilingi oleh orang dewasa yang baik menurutku gitu, dari orang tua, manajer, mereka sangat, karena dulu masih kecil kan sangat bergantung sama mereka ya gitu, jadi
mereka yang sangat strict. Manda itu baru boleh syuting setelah pulang sekolah. Terus manajerku pun juga gitu. Kayak pokoknya Manda baru bisa syuting pulang sekolah. Misalnya pulang sekolah jam 3 sore. Ya udah beneran baru bisa syuting setelah jam 3 sore gitu. Dan itu no excuse gitu. Jadi jarang tuh bisa dikotak-katik disuruh bolos apa tuh nggak. Kayak dulu aku termasuk mungkin ya menurutku mungkin dulu beberapa PH pusing kali ya sama aku karena aku tipe anak yang kayak nggak bisa disuruh bolos gitu kalau mau syuting sama Amanda ya setelah pulang sekolah gitu. Ya, tapi aku sangat bersyukur dengan itu sih. Terus selain itu bukan hanya dari sekolah tapi orang tua dan manajerku tuh sangat menjagaku sebagai anak sih atau remaja. Jadi sesuai dengan perkembangan usianya. Kayak misalnya pas remaja aku ingat banget manajerku tuh sempet minta izin aku dari lokasi syuting, padahal waktu itu syutingnya sinetron stripping kejar tayang, untuk buru-buru pokoknya izin harus keluar dari lokasi syuting, harus pulang hanya demi aku nonton pensi sekolah. Padahal kayak bukan gue yang ngisi acaranya, bukan gue yang punya kewajiban untuk jadi panitia di sana, enggak juga gitu, cuman buat nonton gitu. Kalau dipikir-pikir kan sebagai orang dewasa sekarang kayak ngapain ya, maksudnya kan Manda juga punya kewajiban lain mungkin di lokasi syuting, tapi itu sesuatu yang sangat aku syukuri dan sangat aku berterima kasih sih sama manajerku gitu, karena ya itu sesuatu yang sangat dipikirkan gitu, bahwa akhirnya walaupun aku menjadi child actor, kalau ditanya Manda merasa kehilangan masa kecil nggak sama sekali. Karena aku merasakan itu semua, aku merasakan pensi, aku merasakan main sama temen, aku merasakan liburan sama temen, aku merasakan prom night dulu gitu. Karena maksudnya nggak sedikit juga teman-temanku di dunia industri hiburan yang tidak merasakan itu semua gitu. Pada masa-masanya ketika semua aktris muda disuruh homeschooling, itu aku kekeh kayak nggak mau gitu. Walaupun sekarang homeschooling pilihannya lebih banyak ya, dan mungkin emang lebih bagus-bagus. Cuman kalau dulu homeschooling tuh pilihannya nggak sebanyak itu, dan beneran di rumah doang, jadi nggak ada kesempatan sosialisasi sama teman, nongkrong sama teman tuh susah gitu. Jadi aku merasa aku beruntung sekali karena orang tua, orang-orang dewasa di sekitarku, manajerku sangat menjagaku sebagai anak. Aku bisa bilang aku beruntung sih dalam karir acting ini gitu, karena pertama kali aku dapat job di sinetron acting pun posisinya sudah jadi kayak second lead sih gitu, jadi adiknya Joshua. Jadi memang aku jadi tidak pernah merasakan yang merintis dari bawah banget gitu juga. Aku sadar bahwa aku punya privilege di situ gitu, kayak ternyata tangga karir gue lumayan langsung loncat loh gitu. Tapi akhirnya mungkin struggle-nya ya lebih ke penyesuaian terhadap kewajibanku yang lain, kayak sekolah, pulang syuting jam 5 pagi, besokannya tetap sekolah jam 7 gitu, karena itu pilihanku gitu. Sebenarnya kan kalau mau bolos bisa aja, tapi aku memilih masuk. Konsekuensinya yaitu tidur di kelas, jadinya ngantuk-ngantuk, tugas kadang-kadang suka nggak fokus gitu. Mungkin, tapi aku nggak terlalu merasakan juga ya. Ya dari umur yang cukup muda udah cukup dikenal banyak orang ya, di satu sisi jadi kayak kemana-mana tuh orang aware sama aku gitu, walaupun aku nggak terlalu mempermasalahkan sih gitu. Dan memang karena dariku juga orangnya nggak masalah kalau ketemu orang, tapi kalau ditanya-tanya tentang privacy banget gitu, aku kan juga orangnya nggak pernah jawab. Jadi kayak ya udah, ini orang tahu bahwa aku pemain sinetron gitu, tapi sampai seluk-beluk kehidupan pribadi seperti apa juga nggak ada yang tahu. Titik yang bikin aku paling sadar sebagai public figure adalah ketika aku syuting sinetron Candy kali ya gitu, karena itu salah satu sinetron stripping yang somehow boom dan yang memang membesarkan namaku sih pada saat itu. Itu kan sebenarnya judul sinetron keberapa gitu, tapi di Candy itu bukan cuma aku sih, semua pemain di dalam sinetron itu tuh kita namanya naik bersama lah gitu. Kayaknya itu deh, kayak baru menyadari bahwa oh ternyata orang-orang tuh tahu gue ya gitu, bahkan dari yang tinggal di tempat jauh-jauh gitu tuh oh nonton gue ternyata gitu.
kayaknya itu juga karena itu berdampaknya sampai sekarang. Karena sampai sekarang setiap aku kenalan sama orang baru, entah rekan kerja baru atau apa segala, pasti obrolannya sama. Gue nonton lo loh pas Candy. Gue kayak, thank you Candy. Orang-orang jadi tahu. Paling tricky itu adalah peranku sebagai Dion di film I Love You Om 2005 apa 2006 ya. Ya karena judulnya aja udah I Love You Om. Maksudnya kayak aku pada saat itu umur 10 tahun, adegannya harus suka dan harus adore orang yang umurnya 32 pada saat itu gitu. Dan dulu tuh itu rame banget gitu. Maksudnya mungkin kalau kita ngeliat sekarang kayaknya filmnya tuh apaan sih, kontroversial dan apa, tapi beberapa orang justru menganggap itu film cult gitu loh, kayak film yang anjir lucu banget kalau ditonton lagi gitu. Karena itu salah satu yang tricky, tapi di saat yang sama menurutku mudah justru karena umurku masih 10 tahun. Jadi aku gak ada grogi-groginya tuh depan si Om, karena emang gue gak ngerti gitu. Maksudnya gue belum ngerti cowok. Referensi gue dalam suka sama orang, gue hanya melihat dari film gitu loh. Kayak aku nonton film, oh kalau cewek sama cowok suka tuh gini ya, ekspresinya tuh gini ya, senyum-senyum ya gitu. Coba disuruh syuting sekarang gue depan Omnya, gue grogi sih kayaknya. Kayak aduh ganteng lagi orangnya, pasti jadi beda gitu. Tapi dulu itu yang sulit tapi challenging, tapi paling menyenangkan juga gitu. Salah satu yang aku justru membuat aku bersyukur pernah terlibat di produksi seperti itu gitu, karena film yang berani, ceritanya aneh, dan pada saat itu masih pakai celluloid, masih pakai film. Jadi nggak digital kayak sekarang. Jadi disiplinnya pun beda. Kayak kalau sekarang kita ngelakuin kesalahan ya kita bisa dengan mudahnya cut, edit, delete, dah gitu. Dulu tuh kalau pakai celluloid, kenapa makanya ada waktu latihan yang proper bisa sampai sebulan? Karena kalau celluloid kan satu roll film gitu dulu bisa 2,5 juta ya satu roll, mungkin hanya untuk berapa menit ya, 4 menit atau 2,5 menit bahkan durasinya gitu. Itu kalau salah-salah terus bisa dimarahin aku gitu sama produsernya gitu. Jadi itu salah satu experience yang aku bersyukur banget gitu, pernah ngerasain syuting film pakai celluloid. The dark side of being an actress, yang pasti privacy. Walaupun privacy itu levelnya juga beda-beda ya gitu. Maksudnya ada yang bahkan sampai dicari tahu seluk-beluk hidupnya, kehidupan asmara, keluarga dan sebagainya, atau mungkin yang levelnya masih surface banget. Ya kayak sekedar kita mau pergi kemana, incognito, diem-diem tuh nggak bisa karena somehow orang akan tahu juga ketika ngeliat muka kita gitu. Terus apalagi ya, apalagi ditambah sekarang sih menurutku makin sulit karena social media gitu. Maksudnya kalau dulu komentar-komentar orang kan kita nggak terlalu tahu gimana, karena ya entah mungkin komentarnya cuman di antara teman-temannya dia doang. Kalau sekarang orang dengan mudahnya bisa komen di postingan kita gitu. Jadi kayak sadar nggak sadar mungkin apalagi yang baru merasakan masuk kerja di dunia hiburan tuh makin berat karena orang tuh naruh ekspektasi banyak banget gitu. Pasti aja ada yang di komen gitu, entah apa kayak gemukan ya atau apa ya, kok nggak deket sama ini sih lawan mainnya, pokoknya ada aja gitu yang dikarang dan dituntut dari orang-orang yang nonton kita gitu. Jadi ya itu sih dark side-nya yang mau nggak mau emang harus kita terima aja. Sebenarnya pas aku terjun di dunia tarik suara itu tuh aku sudah ikut les vokal dari masih kecil. Kan lagi-lagi anaknya ambi ya gitu. Jadi ngelihat Sherina di TV, ngeliat apa di TV, terus kayak mama aku mau belajar nyanyi gitu. Jadi masih umur 5 tahun atau apa, akhirnya dimasukin les nyanyi gitu. Akhirnya suka tuh nyanyi, sampai akhirnya di satu titik lagi nyanyi buat acara salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, ketemulah sama si Om Opik ini gitu, karena satu acara kita. Dari situ diajakin untuk rekaman, alhamdulillah.
Dan karena masih kecil jadi suaranya masih enak ya, maksudnya nada-nada tinggi tuh masih effortless gitu loh. Beda sama sekarang yang kayak kok susah banget ya gue nyanyi kayak dulu gitu. Itu somehow nge-boom banget dan kayaknya masih dipakai di setiap acara Ramadan ya hingga saat ini gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanannya aku sadar bahwa buatku nyanyi secara profesional ya, seenggaknya untuk sampai saat ini gitu. Nyanyi secara profesional tuh pressure buat aku. Kayak gue suka nyanyi, tapi kalau di atas panggung, ditonton banyak orang, kemudian itu menjadi pekerjaan, buatku itu jadi sesuatu yang gak enjoyable gitu. Kan beda ya kalau teman-teman penyanyi lainnya tuh kayak deg-degan sebelum naik panggung, terus pas naik panggung tuh somehow, wah dia jadi dirinya sendiri, jadi bermain-main gitu. Nah buatku sampai nyanyi pun tuh masih stressful, jadi kayak untuk sekarang nggak dulu gitu. Aku kembali ke acting. Intinya menangis di depan orang tua, nggak mau lanjut lagi di UI, maunya sekolah film di luar. Terus orang tua kayak, aduh udah selesain dulu deh gitu. Kayak beneran aku tuh nggak cocok gitu. Akhirnya di titik orang tua kayak, udah pokoknya selesain dulu kuliah di sini, abis itu terserah kamu mau sekolah apa kek gitu. Terus akhirnya pada saat itu aku menego, kalau pindah jurusan boleh nggak gitu. Terus jadi waktu itu keluarga gue kayak ya terserah gitu. Cuman kan pada saat itu pindah jurusan di kampus negeri juga nggak bisa main pindah aja kan gitu. Jadi yang aku lakukan adalah tahun depannya ikut ujian negara lagi. Jadi selama setahun aku kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi di saat yang sama aku mempersiapkan ujian untuk tahun depan aku ujian, keterima psikologi, baru aku mundur dari fakultas sebelumnya. Kenapa psikologi? Karena pada saat itu aku mikirnya, kan gue seneng film ya, dan gue seneng nulis, bikin cerita, apa ya ilmu yang masih mirip dan akan membantuku dalam itu gitu. Akhirnya aku berpikir psikologi. Justru ketika masuk psikologinya sendiri aku sadar bahwa yang bisa dipelajari tuh lebih dari itu gitu. Kalau kata orang-orang kan anak psikologi tuh rawat jalan, itu benar adanya. Jadi kita mempelajari diri kita sendiri sebenarnya. Belajar psikologi itu benar-benar membantu mengenali diri sendiri dan mengenali orang-orang di sekitar sih. Yang paling aku rasakan dari belajar psikologi adalah kemampuanku berempati sama orang jadi lebih besar. Kalau misalnya dulu kesel sama orang, main kesel aja, kuliah di psikologi tuh bikin kita jadi nyari kenapa ya nih orang kayak gini gitu. Kayak misalnya kalau dulu cuman sebel sama mama, kok mama orangnya gini sih gitu. Belajar di psikologi tuh tahu, jadi kayak oh iya mama punya pandangan seperti ini karena dipengaruhi oleh masa kecilnya seperti apa dan sebagainya gitu. Itu yang menurutku bahkan sampai sekarang semua orang kayak harus belajar psikologi deh gitu. Mungkin nggak perlu sampai kuliah ya, tapi seenggaknya baca buku psikologi deh gitu. Menurutku itu akan sangat membantu hidup semua orang. Namanya quarter life biasanya orang akan ngiranya di sekitar umur 25, 26 gitu kan. Aku kayaknya lumayan early terjadinya di usia 19 tahun. Waktu itu adalah kenapa aku merasa quarter life crisis, itu masa-masanya satu, aku pindah jurusan kuliah. Sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang ya emang gak gampang juga gitu. Kedua, pada saat itu adalah aku transisi dari sinetron ke film gitu. Jadi pada saat itu aku udah lama banget di dunia sinetron, sampai di satu titik aku merasa, aduh kalau gue di sini terus, gue gak berkembang gitu. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke film. Tapi pada saat itu aku merasanya sinetron dan film adalah dua kubu yang beda banget gitu. Bahkan itu dari orang-orang di dalamnya sendiri gitu. Kayak orang sinetron melihat orang film kayak, ih orang film gitu. Orang film juga, ih ngapain dia kan pemain sinetron gitu. Jadi dulu tuh kayak dua dunia yang beda gitu menurutku, sepengalamanku gitu. Jadi pada saat itu menurutku pilihanku cukup berat karena aku tahu karena aku mau ke film, aku akan kosong dulu selama mungkin kurang lebih 2 tahun. Itu kan bukan waktu yang bentar ya, 2 tahun itu gitu. Karena pada saat itu aku mikirnya, oke, gue mau berhenti dari sinetron, tapi gue harus menghilangkan gaungnya di sinetron nih untuk ke film.
Dan benar, pada saat itu kejadiannya di aku adalah aku baru main film 2 tahun kemudian gitu. Tapi 2 tahun itu adalah 2 tahun yang isinya mempertanyakan keputusan banget, kayak bener gak sih gue, bener gak sih ini pilihan hidup gue, kok gue gini ya, ini kuliah gue juga bener gak sih pilihannya, kenapa tiba-tiba gue pindah ke sini gitu. Sampai ya udah akhirnya di titik ya udah, emang kadang-kadang it takes time aja untuk ngelihat hasilnya bahwa oh bener kok gue milih di film gitu. Turns out gue sangat enjoy dengan prosesnya. Sama ya bener kok gue ambil psikologi karena menurut gue lebih bisa di-applied dalam sehari-hari dan mungkin terutama di acting di film juga. Awal bertemu pasangan itu sebenarnya pertama kali banget ketemu suamiku itu tahun 99. Jadi aku umur 4 tahun, dia umur 9 tahun pada saat itu, dan ketemunya di iklan aslinya. Sebenarnya ada fotonya sih, dan kayak fotonya udah menyebar kemana-mana gitu, foto kecil kita. Tapi itu dia yang inget, akunya sih nggak inget gitu. Itu adalah foto itu adalah bahan yang mempertemukan kita lagi di tahun 2017 kalau nggak salah gitu. Jadi karena dia nanya, ini lo bukan sih gitu. Iya ini gue, sebelahnya lo gitu. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol, deket, terus jauh lagi, terus dekat lagi. Karena jauh aku balikan sama mantan, dia kemana dan sebagainya. Sampai ya udah akhirnya tahun 2022 kemarin, akhir 2022 memutuskan untuk menikah. Aku termasuk merasa alhamdulillah proses kami dilancarkan sekali gitu dalam menuju pernikahan. Tapi mungkin ya rintangannya pas lagi masa-masa proses deketnya itu kali ya, karena kayak akunya ngejauh, balikan sama mantan, dianya kayak kok nih cewek balikan sama mantannya, terus kita berpisah, ketemu lagi masih cuman ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi ya itu sih kayaknya ya eventually kalau emang buat lo ya udah jadi-jadi aja gitu. Suamiku yang sekarang nih adalah ya pasangan yang akhirnya merasa he's the one gitu. Karena ngobrol sih gitu. Jadi dari ngobrol, dari pacaran berapa lama, sadar bahwa aku nyaman sama dia. Maksudnya nyaman dalam arti aku bisa menjadi diri sendiri. Kemudian aku bisa mengeluarkan pikiran dan perasaanku secara aman gitu. Jadi tanpa rasa takut, tanpa rasa akan dihakimi pemikiran dan perasaannya. Sama menurutku kenapa akhirnya kita merasa kita siap dan memutuskan untuk menikah, karena kita sama-sama sudah sadar akan kelemahan masing-masing dan tidak malu mengakuinya. Kayak dari awal kita udah kayak ya udah, aku agak jelek di sini, lemahnya di sini. Tapi aku tahu aku baik di sini gitu. Begitu pula juga aku, oh ya, gue nih agak susah nih ngomongin area ini gitu. Terus, tapi oke, let's work on it gitu. Yuk kita belajar ngembangin sisi itu kalau kita sama-sama jelek gitu. Terus menurutku juga, karena mungkin aku anak psikologi ya, salah satu indikator kenapa orang ini serius beneran mau memperbaiki dirinya dan lebih baik dalam hubungan adalah karena dia setuju sebelum menikah aku ajak ke konseling pranikah gitu. Jadi banyak orang yang menghindar dari konseling psikolog karena takut nggak jadi gitu, kayak takut gagal gitu. Tapi justru menurutku itu justru memperkuat fondasimu, apalagi kita akan menikah tapi kita kan nggak tahu bagaimana orang ini 30 tahun ke belakang, kita nggak tahu gitu. Jadi dia sangat terbuka terhadap berbagai ide yang mau mengembangkan dirinya. Ya sama itu sih, and he's a good friend. Itu menurutku salah satu indikator tertinggi, karena kadang-kadang kita bisa ngerasa punya pacar tapi bukan teman gitu. Jadi he's my boyfriend, he was my boyfriend at that time, but he's also my good friend. Itu sih yang akhirnya kayak oke deh gitu. Aku tuh merasa pasanganku bukan cuman suami, pacar, but he's also a mentor sih. Karena
Mungkin karena satu usianya ya dia cuma di atas aku 5 tahun sih sebenarnya, tapi ya somehow pasti banyak pengalaman hidupnya yang lebih dari aku. Terus karena kebetulan kami backgroundnya tidak terlalu jauh, dalam arti dia bekerja di dunia marketing dan juga agency, jadi dia sedikit banyak tahu tentang kerjaanku gitu. Jadi kita diskusi banyak banget tentang kerjaanku, kerjaan dia, ada hal-hal yang aku dapat input juga dari dia misalnya gitu. Ide-ide tentang kerjaan, terus aku belajar mendengarkan juga sih dari dia. Menurutku dia pendengar yang baik. Aku tuh ngerasa bahkan kayak aku mau ngomong apa aja, mengeluarkan yang gak enak perasaannya, itu sama dia bisa diterima. Dan menurut aku itu sesuatu yang sangat mahal sih gitu. Mengeluarkan yang gak enak tuh bukannya kita ngata-ngatain pasangan kita ya, nggak ya, justru punya pasangan yang kita nyaman banget mengeluarkan apa isi pikiran kita, apa perasaan kita yang gak enak tuh mahal sekali harganya gitu. Jadi belajar dari dia banyak banget. Dari semua perjalananku yang membuat aku bersyukur akan arti hidup adalah karena Allah memberiku hidup yang seperti ini. Tidak kurang, tidak lebih, tidak beda gitu. Biasanya kan kalau ditanya, Manda apa sih yang mau diubah dalam hidup ini gitu ya, misal ada yang nanya kalau ada satu hal yang ingin diubah atau mau rewind ke titik mana gitu, jawabanku selalu nggak ada dan gak ada yang mau diubah gitu. Maksudnya karena enak nggak enaknya yang aku laluin tuh kan yang bawa gue ke titik ini ya gitu. Jadi I can say dengan segala manis pahitnya, it's such a beautiful life dari Allah sih. Jadi alhamdulillah ya Allah, masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan gitu, tuh sesuatu yang kalau dipikir-pikir rezeki banget gitu. Jadi yang disyukuri dalam arti hidup ya the life itself sih gitu, bahwa Manda garis hidupnya seperti ini, menurutku Allah baik banget.